biasa. Kalau luar biasa, acungin jempol dong. Acungin jempol. Oke. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan. Biarlah kami Tuhan mempunyai tujuan yang sama untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
mau mengingat semua cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengingat itu semua Yesus. Tanpa Kau Tuhan kami tak akan sanggup Tuhan. Biarkan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Kau uji setiap kami Tuhan. Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita bersama-sama nyanyi. Saya persilakan kalian
akan memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersemangat katakan amin. Shalom teman-teman. Shalom semuanya. Haleluya. Yang semangat lambaikan tangan dong. Shalom, shalom. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita berlomba-lomba. Yuk semua.
kepadamu Bapa. Pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, pada saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda bahwa ini kami tidak sempurna, tapi biarlah Roh-Mu yang menyempurnakan kami, firman-Mu yang menyempurnakan kami. Setiap hari kami berjalan bersama-Mu, setiap hari kami melangkah, kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati kami boleh semakin hari semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan firman-Mu Tuhan buat kami yang ada di gereja ini, maupun setiap kami, setiap orang-orang, setiap anak-anak yang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Musik bisa tetap aja ya, karena kan tidak lama. Ya, sore hari ini saya melihat semangatnya luar biasa anak-anak. Ya, penata layanan, worship leader luar biasa. Hari ini judul renungan yang saya bagikan, kehilangan judulnya. Nah, sebelum saya bicara lagi lebih banyak, saudara, siapa yang pernah kehilangan? Coba angkat tanganmu. Yang di rumah mungkin pernah kehilangan enggak? Oh, semua pernah kehilangan ya? Kehilangan apa? Oh, kehilangan uang. Yang konkret kan memang kehilangan uang, kehilangan barang kan. Saya masih ingat, memori itu Tuhan luar biasa. Saya pernah waktu saya masih kecil, masih SD, di Surabaya, saya itu punya pinjam sepeda, bukan sepeda motor. Ya, ada gangguan supaya saudara nggak ngantuk. Ya, nah saya pinjam sepeda kakak saya. Sepeda itu masih baru saudara, sepeda pancal, sepeda 2 cc. Kalau sekarang kan 150 cc kan, rata-rata kan 125 cc. Ini sekarang ini sepedanya 2 cc. Tahu sepeda 2 cc? Hah? Enggak tahu. Sisi kanan dan sisi kiri. Maksudnya itu ya sepeda itu loh. Sepeda. Nah, itu sepeda masih baru, saudara. Sepeda masih baru, masih kira-kira 3 atau 4 hari. Wah, ya namanya kita masih kecil ya. Kalau pakai barang baru itu meskipun punya sendiri, bukan punya sendiri itu kan bangga sama teman-teman kan. Kepingnya dipamer-pamerin gitu kan. Sepeda ini saya bawa tanpa sepengetahuan kakak saya. Sepeda ini saya bawa, saya pinjam siang-siang. Saya ke rumah teman saya. Ke rumah teman saya, wah teman-teman saya ngomong, wah sepeda baru rek, sepeda baru, sepeda BMX waktu itu. Waktu itu masih lagi ngetren-ngetrennya kan, sepeda BMX. Ya, kemudian saya bawa, saya pinjam, wah bangga. Kemudian saya masuk ke rumah teman saya, padahal di dalam itu sudah ditutup pagar, tapi tidak digembok pagarnya, karena ada kita, ada teman-teman kan. Saya masuk di ruang tamu, main sama teman-teman, waktu itu masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Setelah itu kita lagi main di ruang tamu, bukan di belakang, ruang tamu gitu ya, kan rumahnya nggak terlalu besar. Tiba-tiba kita lagi setengah-tengah main, lagi tengah-tengah asik main. Saya dengar suara ceklek gitu ya. Nah, ini saya pikir, loh suara apa ya? Kayak seperti suara
jagraknya sepeda kalau ditarik ke atas itu kan bunyi ceklek gitu kan. Spontan saya keluar, kepingin lihat. Rasa penasaran apa, suara apa. Saya lihat keluar, begitu saya lihat di luar, itu sepeda sudah dinaikin orang. Di depan pagar itu siap-siap meluncur. Ya, karena rumahnya di daerah saya itu rumahnya tinggi-tinggi. Rumahnya lebih tinggi dari jalan depannya. Jadi meluncur gitu. Begitu saya sudah lihat, saya masih ingat orang itu pakai jaket, pakai topi. Begitu saya lihat, saya merasa saya tidak bisa teriak. Saya mau ngomong itu tidak bisa gitu. Begitu sepeda itu turun, saya kejar. Saya langsung ngomong maling. Ya kan? Nah, dia lari kenceng kan, sepeda baru kan. Nah, saya kejar nggak keburu, saudara. Kemudian saya ada kakak dari teman saya ini, ada motor kan. Dia langsung turunkan motornya, dicari, nggak ketemu, saudara. Saya sedihnya minta ampun, saudara. Bukan sedih, tapi takut pulang. Karena bukan sepeda saya itu, sepeda kakak saya. Saya takut pulang, saya nggak berani pulang sampai malam. Saya bingung. Kemudian saya memberanikan diri, ya sudahlah, teman saya, udahlah pulang aja, ngomong aja, sepedanya hilang. Akhirnya saya pulang, begitu pulang, waduh sudah benar. Apa yang terjadi? Peranglah dimulai, saya dimarahi, dimaki-maki, dimarahi habis-habisan. Ayo cari sepedanya, sampai ketemu. Saya mau kemana carinya? Saya keluar, saya cari, tidak ketemu, saudara. Saya tanya, ada Hansip waktu itu satpam, nggak ada juga, nggak kelihatan ya, karena jadi akhirnya saya merasa kehilangan waktu itu. Sampai sekarang itu terekam ya. Tadi saya tanya, tadi ternyata banyak yang kehilangan ya, kehilangan uang ya. Sering nggak kehilangan uang? Siapa yang sering kehilangan uang? Ya, oh ada ternyata yang sering kehilangan uang ya. Kemudian kehilangan sesuatu itu memang nggak enak, saudara. Ya, betul. Kehilangan itu nggak enak, saudara. Kehilangan itu sedih hati ini. Tapi ada juga yang kehilangan itu konkret, barang kan, kehilangan uang, kehilangan HP. Pernah nggak yang hilang HP-nya? Oh pernah juga. Aduh, berarti harus hati-hati dong. Gak kurang hati-hati berarti. Kemudian yang secara konkret itu yang konkret barang kan. Yang tidak konkret itu apa, saudara? Kehilangan apa? Hah? Oh mantap, Felix. Kehilangan kepercayaan. Saudara, bisa jadi kita kehilangan kepercayaan terhadap teman. Atau mungkin kita pernah disakiti. Saudara pernah mengalami dikecewakan. Kehilangan pacar pernah enggak? Jujur. Ya, kita semua pernah mengalami sesuatu yang namanya kehilangan itu tidak enak, saudara. Kehilangan kepercayaan, saudara. Nah, satu tokoh di Alkitab yang pernah mengalami kehilangan. Ternyata banyak tokoh di Alkitab yang pernah kehilangan. Ada satu tokoh yang namanya Ayub, saudara. Saudara pasti tahu, kita semua pasti tahu yang namanya Ayub. Ayub pada waktu padahal dia orang yang dicatat di Alkitab adalah takut Tuhan. Setiap anak-anaknya habis pesta, bikin pesta pora, dia selalu mempersembahkan kambing domba, memohon ampun sama Tuhan. Dicatat dia di Ayub orang yang berkenan sama Tuhan. Saudara kalau baca kitab Ayub itu,
percakapan setan iblis dengan Tuhan, Tuhan ngomong, ini orang yang tidak pernah aku jumpai, yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Pada waktu Ayub kehilangan, Tuhan mengizinkan setan untuk menggocoh Ayub, untuk menguji iman Ayub. Ayub kehilangan apa? Anak pertama. Bukan hanya satu anak. Semua atau sebagian? Semua anaknya meninggal. Dalam waktu yang berdekatan, saudara. Bukan 1 tahun kemudian 10 tahun lagi. Bukan. Waktu yang bersamaan, yang berentet. Saudara, kalau kita kehilangan keluarga, untuk kehilangan anak atau kehilangan orang tua. Saya pada waktu kehilangan mama saya, saudara. Pada waktu saya mengalami kehilangan itu, saya shock, benar-benar shock. Saya sempat gak terima sama Tuhan. Nah, pada waktu Ayub, saudara, ceritanya itu Ayub kehilangan dalam waktu yang bersamaan. Anaknya mati semua. Hartanya habis. Bahkan tubuhnya ini kehilangan kesehatan. Dia mengalami kesakitan, penderitaan tubuhnya ini sampai lukanya itu digaruk sama beling, saudara. Saking parahnya ya. Saudara, kita banyak orang yang kita dikatakan mungkin dia dikutuk sama Tuhan. Bahkan istrinya ngomong, kenapa kamu tetap menyembah Tuhan? Kamu ini dikutuk sama Tuhan. Dia mengalami kehilangan yang besar. Bahkan Yesus, saudara, Tuhan Yesus pernah mengalami kehilangan haknya sebagai Raja. Firman Tuhan mencatat di Alkitab, mencatat dia melepaskan haknya. Melepaskan haknya pada waktu dia ditangkap, bisa enggak? Saya percaya, saudara, kalau digambarkan seperti film gitu ya. Pada waktu Yesus itu ditangkap, pada waktu Yesus itu diludahi, pada waktu Yesus itu dianiaya, pada waktu Yesus itu dicambuk, saudara. Saya percaya malaikat di surga itu sudah ingin balas. Karena ini anak raja, saudara. Dia anak bapa. Dia penguasa. Tapi dia melepaskan haknya itu. Melepaskan hak kekuasaannya dia. Hak kedidayaannya itu dia lepaskan haknya. Dia kehilangan, saudara. Nah, pada waktu kita melihat di Alkitab ini banyak orang-orang yang mengalami kehilangan, saudara. Tapi kita lihat Ayub, saudara. Ayub bisa ngomong apa, saudara? Ayub ngomong, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, pada waktu kita saat ini kita mengalami kehilangan sesuatu, something, saudara. Apakah kita tetap bisa seperti Ayub yang mempunyai iman yang saya percaya, makanya kenapa Tuhan itu tahu ya. Tuhan itu
Dia Allah yang maha tahu bahwa Ayub ini tidak akan pernah menyangkali dia. Makanya Tuhan ngomong sama setan, engkau bisa mengambil semua yang Ayub ada, tapi jangan ambil nyawanya. Kalau hari ini sesuatu yang hilang dalam hidupmu, entah kehilangan pacar. Ada orang yang bisa kehilangan pacar atau kehilangan calon suami, dia benar-benar sampai mau bunuh diri, bahkan bisa sampai bunuh diri. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, dia stres. Ada orang yang kehilangan keluarga, dia menangis bertahun-tahun. Ada orang yang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Rasanya dunia ini runtuh. Bahkan ada teman pelayanan di tempat ini, dia sempat hampir kehilangan penglihatannya, saudara. Loh, ini nggak main-main, saudara. Penglihatan ini utama loh. Mata ini, dia hampir kehilangan. Ya kita hanya bisa tetap menguatkan mereka. Nah saudara, kita percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu dalam hidup kita, rencananya dalam hidup kita, itu tidak akan pernah gagal. Amin. Step pertama pada waktu kita kehilangan sesuatu dalam hidup kita, ayo tetap seperti Ayub, saudara. Tetap puji Tuhan, memuji Tuhan, mempercayakan hidupnya dalam Tuhan. Ayub tahu nggak endingnya? Kita sekarang bisa baca di Alkitab kan, endingnya dia diberkati Tuhan, dia punya anak lagi, dia hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan Ayub bisa ngomong, selama ini kata orang, tetapi sekarang aku bisa melihat perbuatan Tuhan sendiri. Nah, pada waktu kita berjalan hari ini, saudara, kalian kehilangan sesuatu dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak konkret itu yang lebih penting ya. Mungkin kehilangan uang, ya kita kecewa 1-2 minggu, mangkel toh. Apa itu, kemana duit ini? Kehilangan sesuatu. Tapi pada waktu kita kehilangan kepercayaan tadi, yang paling parah, hilangnya percaya diri. Nah ini jangan sampai, saudara. Amin. Ayo berdoa supaya kita tidak sampai kehilangan rasa percaya diri. Terlalu pede itu ya nggak baik juga, ya over pede, kurang baik juga. Tapi jangan sampai saudara kehilangan kepercayaan dirimu. Bahkan yang paling penting itu, yang paling penting, yang penting dari yang penting, saudara. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Ada banyak orang-orang yang dulunya setia melayani Tuhan, setia beribadah. Ya karena COVID ini, mereka kehilangan iman. Goncangan ini membuat orang-orang berubah. Puji Tuhan, sudah mulai, kita gereja mulai aktif kembali. Ayo mulai semangat lagi kembali. Ajak teman-temannya kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Karena penting, saudara. Pada waktu kita mengalami kehilangan sesuatu, saudara, coba baca yuk. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Waspadalah
supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Amin. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Apa yang telah dikerjakan, perjuangan iman orang-orang yang terdahulu. Tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ayo kita tetap melanjutkan karya Kristus ini. Jangan sampai kita kehilangan firman Tuhan, bahkan kita melangkah keluar dari situ. Kuncinya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Banyak orang Kristen, ngomongnya Kristen, pakai kalung salib. Namanya nama baptis, tapi tidak memiliki Allah. Kenapa tidak memiliki Allah? Karena tidak punya iman. Dia keluar dari jalurnya Tuhan. Dia keluar dari kepercayaannya kepada Tuhan. Saya punya teman, saudara, di Amerika. Dia sempat telepon saya. Dia sempat curhat sama saya. Anaknya 17 tahun, anak laki-laki. Karena memang dia memang lahirnya di sana, lahirnya di Amerika. Jadi besar, jadi anak Amerika. Tapi mamanya, jadi istri teman saya ini orang Surabaya, papanya orang Pontianak. Dia cerita, aduh Ar, gimana ya? Anak gue, karena dia orang lama tinggal di Jakarta, dia ngomongnya gue. Anak gue sekarang jadi anak ateis. Apa maksudnya ateis? Gak percaya adanya Tuhan. Dia ngomong, Pak, Tuhan itu gak ono. Tuhan itu gak ada. Jangan mau Papa dibohongi sama Alkitab. Waduh, dia nangis. Dia ngomong, aduh gimana ini? Saya ngomong, kamu harus berdoa. Kamu gak bisa membantah dia. Kamu berdoa, kamu nanti akan izinkan Tuhan melawan dia. Hari ini saudara, pesan Tuhan cukup sederhana buat kita. Kita boleh kehilangan apa yang ada. Kehilangan pacar, kehilangan duit. Namun yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan iman. Amin. Jangan sampai kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu proses yang harus kita jalani, proses yang harus kita lakukan supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Gereja terbatas. Youth pastor di tempat ini, Pak Henry, terbatas. Ketua Youth Ko Yudi di tempat ini terbatas. Ibu Gembala di tempat ini terbatas bagi kita semua anak-anak Youth di tempat ini. Tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Selama kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, selama kita menggantungkan masa depan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini sekolahnya online ya. Ada yang sudah sekolah tatap muka? Oh sudah, ada sudah sebagian yang tatap muka ya. Tapi ada yang sebagian besar masih online sekolahnya. Kuliah online juga kan. Nah, kemarin saya ketemu siapa ya?
Saya tanya, loh sudah sekolah? Oh iya sudah semester 2 om. Siapa ya, ketemu siapa ya saya ya? Hari Kamis kemarin itu. Oh si main bass kemarin mesin Sam ya? Sam. Rakija itu loh. Dia ngomong, kuliah sudah semester 2, tapi nggak pernah masuk ke kampus dari awal. Mungkin kita aduh, ini model apa ini, sekolah seperti ini. Tapi tetap ayo jalani saja saudara. Yang menjamin bukan kampus kita, tapi yang menjamin masa depan kita itu Tuhan. Amin. Selama engkau percayakan hidupmu sama Tuhan, ayo jangan sampai kehilangan kesetiaan melayani Tuhan. Jangan sampai kehilangan kesetiaan, jangan sampai kehilangan kepercayaan diri. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Cari Tuhan selama engkau masih ada. Mungkin papa mama kita terbatas. Papa mama kita gak bisa ngawasin kita 24 jam. Tapi Bapa di surga, Dia lebih dari 24 jam ada dalam hidup kita. Saya undang pemusik. Pemusik sudah di sini. WL singer. Haleluya. Kita naikkan satu pujian ya. Terlalu
menyembah Dia Tuhan. Haleluya. Terjadi Tuhan, pemulihan terjadi. Kami mengucap syukur. Saat ini, siapa yang merasa kehilangan sesuatu dalam hidupmu yang menggoncangkan hidupmu, sehingga engkau merasa separuh jiwamu hilang, sehingga engkau merasa Tuhan itu jauh, engkau merasa Tuhan itu tidak adil dalam hidupmu, engkau menyalahkan Tuhan, engkau mungkin pernah menyalahkan keadaan hidupmu, sehingga engkau mengalami kehilangan kepercayaan, kehilangan percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kehilangan sesuatu dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, siapa yang perlu Tuhan hari ini. Engkau merasa, engkau minta Tuhan mengembalikan, Tuhan yang akan mengembalikan kepercayaan itu. Sesuatu yang hilang dalam hidupmu akan Tuhan kembalikan 2 kali, 3 kali. Mungkin engkau mulai kehilangan iman. Tuhan minta saat ini engkau akan dikembalikan imanmu 2 kali, 3 kali. Kesetiaanmu yang mulai hilang, Tuhan akan kembalikan 3 kali ganda. Semangatmu kepada Tuhan, melayani Tuhan yang mulai luntur, Tuhan akan kembalikan sesuatu yang pernah hilang dalam hidupmu. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, tanda bahwa mereka percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau bergerak saat ini melawat kami, Tuhan. Engkau bergerak menjamah kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Holy Spirit, Roh Kudus, jamah kami, lawat kami, lawat juga yang di rumah. Saat ini engkau yang di rumah, engkau menyaksikan melalui live streaming, engkau menyaksikan melalui Zoom. Saat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengembalikan sesuatu yang hilang dalam hidupmu 2 kali, 3 kali ganda, seperti yang Tuhan kerjakan bagi Ayub. Haleluya. Let's worship Him. Let's worship. Haleluya.
Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah beracara dengan luar biasa malam hari ini bagi kami. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan singkapkan dan Engkau akan nyatakan semuanya dalam hidup kami. Engkau akan menjamah kami dan sudah menjamah kami, memperbaharui hidup kami, memperbaharui iman kami, memperbaharui kesetiaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun dalam goncangan, sekalipun dalam tekanan, kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami. Kami akan tetap percaya bahwa Yesus Kristus tetap Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang memimpin hidup kami. Kami percayai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you all. Saya serahkan kembali ke WL. Silahkan doa berkat. Mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah Yud pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa, kalau sore hari ini kami boleh dijamah kembali. Kami boleh dipulihkan kembali Tuhan hati kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh memulai sesuatu yang baru bersama dengan Engkau. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Aryadi Santoso, di dalam seluruh kehidupannya, bersama istri dan juga anak, bahkan seluruh pelayanan pekerjaannya Tuhan berkati, dan Kau isi kembali bejana hidupnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara yang terkasih, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini, dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mengakhiri ibadah Yud, dan kami mohon biarlah berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.